Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita semua masih bisa menghadiri acara sosialisasi penanggulangan bencana banjir maupun kebakaran di Kecamatan Mejagung. Dan saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan tempat yang diberikan kepada kami. Memang Kecamatan Mejagung ya langganan banjir setiap musim penghujan. Kadang di sini tidak hujan, yang sana hujan, yang hulu daerah Malang, daerah Kandangan, daerah Wonosalam, Barek, sana hujan, sini tidak hujan, tetap banjir biasanya. Tapi insya Allah teman-teman dari BPBD, dari relawan sudah siap siaga, meskipun apapun banjir sudah cepat evakuasi, terutama di desa Kademangan ya. Ini langganan banjir. Mudah-mudahan kemarin sesuai dengan rencana pembangunan, insya Allah tahun 2024 ini akan diadakan waduk busek, sehingga paling tidak mengurangi debit air dari atas ke bawah ya. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Sekcam, dan narasumber dari BPBD, ibu-ibu Pokja 1 Kabupaten, dan undangan yang berbahagia. Subhanallah, alhamdulillah, mereka senantiasa ingin mengikuti kegiatan ini karena bencana tidak dapat diketahui kapan akan datang. Beberapa bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dan kebakaran, karena di Mejagung tiap tahun kayaknya di Pak Camat ke bencana kebakaran. Mohon warga masyarakat yang rumahnya dekat dengan sungai maupun wilayah yang sering terdapat banjir harus senantiasa selalu waspada akan datangnya banjir, karena jebolnya tanggul dan terjadinya banjir tidak bisa diperkirakan. Ibu-ibu mohon waspada kalau musim hujan. Ibu-ibu yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada musim penghujan ada kalanya terjadi konsleting listrik. Mohon juga diperhatikan ya Ibu, jauhkan anak-anak dari permainan api, terutama pada waktu bulan Ramadan. Mohon anak-anak lebih diperhatikan, tidak main mercon ya, atau kembang api di rumah. Jangan lengah trauma ibu-ibu dalam penggunaan kompor. Nyun sewu ibu-ibu, karena ibu-ibu sering kalau memasak ditinggal karena lupa sampai sayurnya habis, akhirnya bisa menyebab kebakaran. Hal ini untuk mendorong tim penggerak PKK Kabupaten untuk mengadakan sosialisasi belajar menghadapi bencana dan meningkatkan pengetahuan tentang tanggap bencana banjir, maka disampaikan BPBD ya. Demikian sambutan saya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat ya ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu kader-kader PKK dapat berperan aktif sebagai kader yang bisa menyampaikan ke Dasawisma setelah kegiatan sosialisasi ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program kerja Pokja 1 tahun 2023 peningkatan kualitas hidup perempuan bidang pembinaan karakter keluarga, kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana dan banjir dan kebakaran saya buka dan bisa dimulai. Saya akhiri idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat? Langsung ngawang Bu, di sini tentang pengetahuan tentang bencana tentang banjir.
Indonesia itu sekarang apa sih? Kota Gadok ya Indonesia. Jombang itu serawan apa menurut ibu? Ibu Sekda tadi ngetikan, ibu-ibu kalau ada kejadian bencana ngapain dulu sih? Nah, dari gambar ini apa yang terpikir oleh ibu? Oke, saya dulu belum pernah diri. Saya Bagus Kurniawan Bu, rumah di Mojagung sendiri, di sekitar sini. Lebih tepatnya di daerah yang rawan banjir. Pemuda. Jadi omai dewe, banjiran dewe, ulung iwo. Nih Bu, susahnya nih Bu. Prioritaskan yang mana, keluarga atau orang lain? Proses terjadinya bencana, sebelum bencana itu terjadi, itu ada beberapa proses. Satu, ancaman. Kedua, kerentanan. Ketiga, risiko. Keempat, ada pemicu. Kelima, terjadinya bencana. Dari hal kelima ini yang belum dipahami, monggo dipegang. Dikatakan ancaman, contohnya seperti tanggul. Kalau tadi bilang ada pembangunan untuk waduk atau danau, tapi dilihat dulu bawahnya mampu tidak untuk menampung air debit air itu. Infrastrukturnya mampu tidak, itu yang dikatakan ancaman. Untuk kerentanan, seperti ini. Ini belajar menjadi kerentanan. Bagaimana kok bisa Mas? Setidaknya apa sih yang kita lakukan saat ada kejadian itu? Salah satu mengurangi kerentanan. Risiko bencana. Kalau dilihat dari sekitar rumah-rumah ibu yang kebetulan di Mojagung semua, risiko bencana yang ada di desa ibu sama kerentanan lebih besar mana menurut ibu? Dari kajian yang ditelah kami, risiko bencana di Kabupaten Jombang itu sangat tinggi. Nilainya kalau masuk IRBI masuk 50 besar Kabupaten Jombang. Itu IRBI tahun 2021. Nah, dikatakan nanti ada pemicu. Apa sih pemicunya? Pemicu banjir adalah tidak hanya hujan, tapi kebiasaan kita setiap hari setelah masak buang sampahnya di mana? Aliran airnya itu dangkal apa enggak? Itulah kebijakan kita. Niki, Jombang Serawan apa? Silahkan dicari. Jombang Serawan apa? Ini peta kajian kami. Kebetulan tadi Mojagung. Ada banjir, ada tanggul sungai longsor, angin puting beliung, dan kebakaran. Daerah banjir Kecamatan Mojagung yang paling sering itu selain di mana? Tentu Ibu. Gambira. Pertanyaannya cuma satu, kenapa? Sungai G, satu. G, kedua. Yang lain? Padahal itu logikanya di Mojagung itu ada 3 aliran sungai yang besar. Kenapa tidak bisa menampung air? Kalau hanya hujan sebatas 10-12 jam.
karena di daerah yang atas dulu itu sudah tidak ada tanaman untuk mengikat air. Kita lihat dulu, Wonosalam dulu saya kecil naik ke sana dingin, sekarang dingin. Malah yang dikatakan kita dingin, sekarang panas. Nah itu loh. Salah satu penyebabnya adalah manusianya sendiri. Kedua, kenapa sih Kademangan, otomatisnya Kademangan kemudian lah ke dalam sekitarnya sering langganan banjir. Dari peta yang kamu ikut kemarin, Mojago itu seperti mangkok, mangkok itu dasarnya. Jadi kalau ada air, otomatis mengenai di situ. Terus ini apa? Kademangan, ngomong Mojago itu terlewati garda sungai besar. Dan di mana itu dapatnya jadi satu. Kalau di bawah itu air tidak bisa membuang, maka otomatis di sini banjir. Mungkin saya masih muda, kali menggunakan es sudah tua, terus banjir ya apa sih? Nah, Niki, dari gambar ini apa yang ibu paham? Yang ibu telah transportasinya si bungkus itu kendai. Kok ada ditemani satu ekor burung dan manusia? Dari kabar ini sudah dapat dipahami. Kalau sudah banjir sebegitu tinggi, kenapa kita tidak evaluasi dulu? Kenapa kan dari kita hanya berapa sih? Berapa orang? Maksudnya tidak harus menyelamatkan keluarganya sendiri, jangan menunggu BPBD. Kalau sudah ada banjir, kira-kira sudah setinggi gini, ada di setengah meter lalu, segera evakuasi dulu. Jangan nunggu untuk dievakuasi. Nah, ini karena kebiasaan di ngapunten terus sendiri di untuk mangan. Kebiasaan ini alamas banjir sampai terus biasa. Dan itu sudah pernah kejadian, Bu. Saya contohkan di desa sebelah Padar, Kemulian. Pak evakuasi, Kak Mas biasa kok. Saya tinggal, saya evakuasi yang lain. Ya ngomong akhirnya, Mas, nggak evakuasi, saya evakuasi dulu Pak. Aku mau jadikan. Dan itu akan membuat kita tidak sejalur. Jadi Mas, banjir ini kenapa sih Bu? Banjir. Kenapa? Luapan air tidak biasanya. Banjir. Banjir itu aliran air yang berlebihan pada daratan. Nah, dari banjir ada 3 kriteria. Ada banjir genangan, banjir luapan, dan banjir bandang. Apa sih banjir genangan itu, Bu? Banjir genangan itu banjir yang disebabkan tidak meluapnya sungai, tapi tersumbatnya salah satu drainase pembuangan. Beda lagi kalau dengan banjir bandang ini. Kalau banjir bandang itu banjir yang mencari jalur baru, mulai lewat botol lidi sawur dan membawa material. Alhamdulillah, Jagung tidak ada banjir bandang, tapi kita dapat imbasnya. Mungkin ibu-ibu masih ingat sudah tahun ini yang banjir lumpur itu barangannya masuk kopek 2006 ini. 2006 itu di sini air jam 2 pagi itu sudah surut, tapi di sana longsor dan banjir kita imbasnya. Salah satu tugas ibu-ibu di rumah, bagaimana kalau banjir itu terjadi di rumah panjenengan.
Satu, apa Bu? Matikan listrik. Listrik di mananya? Saklar maupun saklar. Saklar seperti ini, apa saklar besar? Besar. Kedua, nah, mengungsi kan? Ada poin mengungsi. Setelah matikan listrik mengungsi. Kenapa kok nggak selamat no? Berfungsi, kenapa terus berfungsi? Kenapa tidak ada poin seperti itu? Nah, karena nyawa itu tidak bisa dibeli, Bu. Ketiga, jangan berjalan di dekat saluran air. Ini enggak banjir kemarin yang membawa korban anak kagulan. Ini tahu betul yang di Gambiran, yang di Jepol itu. Nah, yang keempat, segera mengamankan diri, mengamankan barang ke tempat yang lebih tinggi. Kalau di kebun dalam, mau kebun dalam lagi, saya melihat itu di dalam rumah ada pogong. Tapi itu biasanya dibuat pengungsi. Nah, itu. Salahnya adalah pokok itu bukan untuk tempat mengungsi, tapi pokok itu untuk menaruh barang yang berharga seperti surat dan lain-lain. Dari poin banjir ini ada ditanyakan Bu, yang berada di sana atau dekat SMP Negeri 1 itu kali Gunting. Apabila ketika sungai itu meluap bersamaan, maka akan dipastikan Mojago akan meluap. Sepanjang aliran itu, kenapa daerah terdampak banjir itu mulai dari Mojowarno, Mojago, Sumowito, terakhir di Samben. Karena itu sepanjang aliran Sungai Gunting, Mojowarno, Mojago, Sumowito, yang terakhir di Samben. Setelah itu akan lari ke batas. Satu hal yang saya pesankan, nanti kalau ada kejadian besar, selamatkan diri dulu, bangun lain. Karena kita tidak tahu kapasitas kita itu seberapa. Dengan bencana kita tidak tahu besarnya seberapa, mudah-mudahan saja tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat dulu ya. Alhamdulillah. Baik ya Ibu-ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Agus Setiawan. Alamat rumah di Sengon Bu, Sengon Jombang. Ya, cuma tempat kerjanya di Mojago. Ya, saya di pos pemadam kebakaran Mojago. Baik, sambut ya untuk perkenalannya. Baik, langsung saja Bu. Sedikit memperkenalkan tentang pemadam kebakaran di Kabupaten Jombang. Jadi pemadam kebakaran di Kabupaten Jombang itu punya 4 pos. Punya 4 pos pemadam kebakaran. Yang pertama ada di Jombang, kemudian di Mojoagung, yang ketiga di Ploso, dan yang keempat di Moro. Nah, rata-rata untuk satu pos pemadam kebakaran itu menangani 5-6 kecamatan. Ya, contoh saja di Mojoagung itu membawai 5 kecamatan. Jadi yang ditangani ada 5 kecamatan: Mojoagung, Sumowito, Samben, Jogoroto, dan Peterongan. Untuk wilayah kerjanya pos Mojoagung. Ibu ya. Sambut. Terus kemudian ya untuk dari kami tim kebakaran, pemadam kebakaran itu, jadi yang ditangani bukan hanya masalah kebakaran Bu. Untuk yang sekarang, kalau dulu kita hanya fokus di kebakaran, makanya tapi kalau sekarang lebih meluas lagi. Contohnya untuk tawon,
terus kemudian keluar masuk rumah. Nah nanti kalau ibu-ibu terus kemudian kalau ketemu ular, mungkin ketemu ular di jalan di sawah gitu, buatan lagi lapor pemadam gitu. Jadi yang keluar hanya yang masuk di rumah saja yang membahayakan warga atau membahayakan manusia. Jadi kasus yang di sawah tidak perlu laporin. Oke, baik ibu-ibu, langsung saja kita memperkenalkan tentang api. Apa sih api, Bu? Api itu proses kimia yang menghasilkan panas dan cahaya. Suatu proses kimia yang menghasilkan panas dan cahaya. Oke. Terus kalau kita proses terjadinya api, biasanya kalau di pemadam kebakaran kita kenal dengan segitiga api. Jadi proses terbentuknya api atau proses munculnya api itu ada 3 unsur. Yang pertama bahan bakar, bahan yang mudah terbakar. Yang kedua panas yang berlebihan, dan yang ketiga oksigen. Nah itu 3 unsur yang memunculkan adanya api. Nah, jadi kalau semua ada api, kita pemadam kebakaran biasanya kalau terjadi kebakaran dari 3 unsur itu yang kita pisah, entah itu oksigennya, entah itu panasnya yang dikurangi, atau mungkin bahan yang mudah terbakarnya dikurangi. Oke. Lanjut. Oksigen, panas sama bahan bakar. Jadi oksigen, terus kemudian panas yang berlebihan, terus yang ketiga bahan yang mudah terbakar. Oke, ini faktor penyebab kebakaran. Jadi yang pertama ada faktor alam. Jadi faktor alam ini dari panas tuh, cuaca yang panas yang berlebihan. Cuaca yang panas yang berlebihan, nah biasanya kalau mungkin dilihat di TV itu ya, di film-film biasanya kan dari gesekan kayu atau ya kayu dengan daun atau kertas itu kan bisa muncul api. Nah sama Bu, faktor alam juga gitu. Kalau semua panas, cuaca panas yang berlebihan, terus kemudian ranting-ranting yang kering itu gesek-gesek, akhirnya muncul percikan, dan percikan itu jatuh ke daun yang kering, akhirnya bisa memunculkan api. Ya, yang biasanya terjadi di kebakaran hutan, kebakaran hutan. Terus yang kedua ada faktor dari manusia. Biasanya mungkin yang pertama disengaja. Jadi biasanya kalau mohon maaf ya, di perusahaan-perusahaan atau yang dunia industri biasanya kalau untuk mengeluarkan asuransinya itu kan biasanya melakukan kecurangan dengan seperti itu, sengaja dibakar ya keluar ya asuransinya keluar. Terus yang kemudian kelalaian. Nah contoh yang tadi disebutkan memasak terus kemudian ditinggal ya gosok sampai kobong kan gitu. Tinggal ya atau mungkin tiktokan gitu. Oke, terus yang ketiga ada ini faktor dari manusia, yaitu kurangnya pengertian. Contoh Ibu, kabel listrik itu kan biasanya kalau kabel yang satu ya kabel olor terus kemudian dikasih colokan, ya kan ini untuk kipas angin, ini untuk TV, terus kemudian ditambah lagi ini untuk apa seliko dan lain-lain. Nah itu Bu yang kadang menyebabkan kelebihan beban. Contohnya apa? Mungkin ibu-ibu sendiri kalau kelebihan beban gimana? Banyak pikiran pribun Bu. Nah, biar sama Bu. Ya sami ya. Jadi listrik itu juga gitu, makanya jangan sampai Bu. Kalau semua sudah dicolok ya mungkin di tempat yang lain saja. Jadi jangan ini terus sudah dicolok terus ditambahin lagi, kita kasih T,
ditambahin lagi, nah itu akhirnya bebannya banyak, lalu bingung listriknya. Oke, itu. Terus kemudian faktor yang ketiga ada dari binatang, Bu. Ya, binatang. Ini mungkin tikus yang bikin listrik, kabel listrik itu, atau mungkin dari binatang yang lain, kucing, ya kan, ada mungkin api terus kemudian lilin atau disenggol, dipancal kucingnya, itu bisa juga, atau mungkin obat nyamuk. Oke. Lanjut. Nah, untuk klasifikasi kebakaran, tipe-tipe jenis kebakaran itu ada 4, Ibu, menurut jenis benda yang terbakar. Ini kelas A contohnya jadi bahan yang menimbulkan residu atau bekas, contohnya kertas, kayu, itu masuk di kelas A. Terus kemudian kelas B ini kelas cair, bahan bakar cair, minyak, seperti itu. Terus kemudian kelas C ini dari barang benda-benda elektronik. Dan yang terakhir kelas D ini logam, barang benda yang terbakar adalah benda logam. Sampun, Ibu? Oke, lanjut ya. Nah, ini pencegahan bahaya kebakaran. Yang pertama, tersedianya instalasi atau alat pemadam. Nah, alat pemadam itu biasanya kalau di kita ada tiga macam, Bu. 3 macam. Jadi apa? Kalau kita sebenarnya istilah di teman-teman pemadam kebakaran itu ada. Yang pertama apat itu alat pemadam api tradisional. Oke, alat pemadam api tradisional. Contohnya apa, Bu? Iya, bisa air. Kemudian pasir, anduk, selimut, sarungnya bapaknya. Gimana, Bu? Boleh apa saja, Bu. Pokoknya dibasahi. Itu alat jadi itu masuk alat pemadam api tradisional. Yang kedua ada apar, Ibu. Biasanya alat pemadam api ringan. Yang biasanya mungkin di kantor-kantor atau di toko-toko yang warnanya merah itu. Itu apar. Alat pemadam api ringan. Dan yang ketiga alat pemadam api beroda. Nah, biasanya kalau di pom bensin atau tempat-tempat yang jadi bentuknya hampir sama seperti cuma ada rodanya, Bu. Ya, agak besar. Itu nggih. Alat pemadam api beroda. Nah, ini, Bu, seumpama mungkin Ibu waktu masak terus kemudian muncul api, apa yang harus dilakukan? Ini, Bu, yang pertama upaya awal saat kebakaran. Yang pertama jangan panik, Bu. Terus kalau semua kan tadi setiap di rumah pasti akan ada anduk atau selimut, ya kan, Bu. Jadi kalau semua kalau ada muncul api pada saat Ibu memasak, nah caranya jadi yang pertama jangan panik dulu. Jadi nanti kita akan praktekkan gimana caranya kalau semua ada LPG itu atau Ibu waktu masak terus kemudian muncul api, nanti gimana caranya kita nanti belajar bersama, begitu. Terus yang kedua, matikan aliran listrik. Nah, jadi ibu kalau semua mungkin ada kebakaran atau apa, jadi untuk penyelamatan awal matikan aliran listrik dulu, biar tidak menyebar, Terus yang ketiga, jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari titik api. Terus yang keempat, gunakan apar
atau alat pemadam api yang tersedia. Kalau nggak ada apa di bangun apa tadi apat, alat pemadam api tradisional. Terus kemudian yang terakhir, bunyikan tanda bayar dan minta pertolongan. Yang paling cepet minta pertolongan ngomong di telepon Bu. HP ini telepon pemadam kebakaran. Terus ini Bu, kalau semua ibu-ibu menemui petugas pemadam kebakaran sedang bertugas, bantuan ini dari ibu-ibu juga penting. Biasanya kalau semua gini, yang paling sering terjadi itu biasanya pasti kita dapat omongan petugas PMKI telat, ya kan Bu? PMKI telat, padahal ya kita berusaha secepat mungkin. Jadi ada laporan masuk, kita berusaha secepat mungkin untuk sampai di tujuan dan melakukan pemadaman. Nah, beda lagi kalau ceritanya Bapak Ibu mungkin waktu ada kebakaran janjian dulu. Mas, aku jam sampai ini kok bukan emang jajan aku. Nah, beda lagi kalau itu Bu ya. Oke. Tuh. Nah, yang sering kita jumpai juga di lapangan itu sama yang seperti tadi dibilang. Jadi pada saat terjadi bencana atau musibah, yang paling banyak itu petugas yang lihat. Jadi warga-warga itu lihat Ibu. Jadi lihat kebakarannya, makanya kita mau lewat itu ada sepeda, ada warga, jadi bingung. Jadi mau dibel itu ya, mas deh, minggirkan sepeda dulu. Itu yang kadang mengganggu kami dalam melakukan pemadaman. Terus kemudian mungkin di jalan Ibu, nah ini mungkin putra putrinya juga minta tolong disampaikan Ibu, kalau semua bukan hanya di mobil pemadam ya, kalau semua sudah terdengar sirine diusahakan minggir Bu. Ya mungkin putra putrinya bisa dibilangin atau mungkin tetangganya. Jadi diusahakan minggir, karena apa? Kalau kita sudah bertugas itu kecepatan itu sangat tinggi, dan waktu berhenti pun juga kadang gagal. Makanya kadang biasanya seperti itu, anak muda kan ada sirine lewat, jadi delok di sini. Apa itu didelok di sini? Ya, misalnya kalau sudah dengan sirine bisa mohon menepi dulu, nggak sampai 1 menit mungkin. Nah itu terus kemudian naik hubungan bawa dia kayak seperti balapan. Jadi itu tuntutan, naik hubungan Andi. Naik hubungan Andi. Nah kalau semua kita sudah berhenti itu pasti dadak, kebanyakan dadak. Ya kan Bu, karena itu kebakarannya itu langsung belok gitu Pak. Akhirnya di belakang waktu banter-banteran nggak sempat ngerem, jatuh, saya disalahkan itu loh. Oke, terus bantuan yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran, yang pertama bersihkan jalur, yang kedua hindarkan bahan-bahan yang mudah terbakar tadi, terus yang ketiga tenangkan korban. Tenangkan korban atau keluarga. Terus yang keempat, tunjukkan jalan dan sumber air termudah. Nah, seumpama ada bor-boran ya mungkin di dekat rumah Ibu ada bor-boran sumur. Nah, itu lebih mempercepat kita untuk proses pemadaman. Biasanya kita sering yang lama itu kan air habis, terus nggak ada sumber air di dekat situ. Kita nyari air ke ambil airnya ke pos. Beda lagi kalau ada sumber air terdekat di situ, kita lebih mudah. Jadi tinggal masukkan diesel itu untuk ambil air, kita tinggal nyemprot, jadi mudah. Kita nggak perlu bolak-balik untuk ambil isi airnya. Ibu. Nah ini serahkan proses pemadaman kepada petugas. Nah Ibu, Bapak Ibu, kalau semua sudah ada terjadi kebakaran, biasanya kan ada yang dari warga yang bantu. Nah, yang memang bantu boleh, cuma sebatas mungkin ngamankan barang-barangnya atau menenangkan keluarga seperti itu. Biasanya kan ada yang ikut bantu memadamkan api. Nah, dikhawatirkan kalau semua ada
api itu tiba-tiba langsung membesar atau ada gas yang berbahaya. Nah itu kita kan biasanya kalau teman-teman dari pemadam kita pakai oksigen, pakai oksigen. Nah, kalau warga kan enggak. Nah itu bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Nanti Sampun Ibu, mungkin untuk yang alat pemadam api ringan nanti. Itu saja. Ada pertanyaan Ibu? Nomor teleponnya Pak. Oh, oke, nomor teleponnya Mas. Oh, ada ya. Di Ya sudah ada. apa nggih? Sama kayak BPBD. Jadi kita satu kantor dengan BPBD. Cuma bagian pos-posnya. Jadi nanti kalau ada laporan bisa langsung ke BPBD dan akan disampaikan ke masing-masing pos yang menangani wilayahnya. Sama Ibu, ada pertanyaan? Mungkin, amin. Oke Bu, kalau tidak ada saya lanjutkan untuk yang ini Bu, tentang pengetahuan tentang LPG. Oke, tentang LPG Bu. Ya, Bapak Ibu sering dengar kalau tabung LPG itu bisa meledak, terus nah, sebenarnya tidak Bu, tabung LPG tidak bisa meledak. Jadi yang meledak itu gas yang ada yang memenuhi ruangan. Ya, jadi gas LPG bocor, terus kemudian memenuhi ruangan karena tidak ada ventilasi. Karena tidak ada ventilasi, gas itu tidak bisa keluar. Akhirnya entah karena pemicu entah itu dari pematik api atau listrik, akhirnya meletup. Jadi untuk antisipasi awal, kalau seumpama di dapur dan untuk keamanan rumah itu dapur diusahakan ventilasinya cukup Ibu. Dapur diusahakan ventilasinya cukup. Jadi terus yang kedua pada saat ibu-ibu mencium bau gas, gas LPG bocor itu segera yang pertama segera buka ventilasi, terus yang kedua jangan menyalakan listrik. Jangan menyalakan listrik. Jadi kalau seumpama listrik itu sudah nyala, biarkan dulu. Kalau listrik itu padam, jangan dinyalakan. Listrik itu kan kalau semua kayak saklar Bu. Saklar kalau di cek itu kan ada kayak semacam pematiknya Bu. Kayak semacam muncul percikan ya. Nah itu yang menyebabkan kalau ruangan itu terpenuhi gas LPG yang menyebabkan meletup. Pokoknya ventilasinya cukup Bu. Kalau ventilasinya cukup enggak masalah Ibu. Menyengat baunya itu enggak bahaya maksudnya. Apa itu gasnya keluar atau tetap bahaya? Tetap bahaya Ibu, tetap bahaya. Makanya kalau semua ibu-ibu mencium gas LPG di dapur, yang pertama itu buka ventilasinya biar gasnya itu keluar dulu. Terus yang kedua jangan menyalakan kompor dulu Ibu. Nunggu sampai gasnya keluar dulu baru dinyalakan kalau mau masak. Nah, sampun? Ada lagi? Nah nanti kalau semua ada gimana caranya, ibu-ibu biasanya kan gini, ada yang di rumah itu namanya regulatornya biasanya kalau semua kan nggak pas, ya kan? Terus kemudian biasanya dikasih bukan kayak penjepit itu,
Nah, penjepit. Nah itu kadang kalau kami bilang malah lebih bahaya itu. Lebih bahaya itu. Karena apa, pada saat terjadi kebocoran gas, kan kita harus buka regulatornya. Kan kita harus buka regulatornya. Nah itu kalau semua ada penjepitnya apa? Ya itu malah prosesnya lama lagi, Bu. Makanya kalau lebih enaknya kalau semua tidak pas, ibu-ibu ganti karetnya saja. Makanya kalau semua mau isi ulang LPG, karetnya diambil. Karetnya diambil nanti terus dimasukkan di aqua atau apa yang dikasih air biar dia apa, karetnya enggak kaku. Kasih air. Merah atau oranye. Macam-macam sekarang ada yang merah, ada yang putih. Oh, Tangan putih. Iya, biasanya merah atau oranye atau putih. Ya itu lebih enaknya, lebih mudah apa amannya itu, Bu. Jadi karetnya diambil dulu, nanti kalau semua nanti pada saat ibu ganti habis isi ulang LPG terus kok dipasang regulator ngeces terus, nah itu bisa diganti karetnya. Boleh, nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa ini. Sampun, kita coba demonstrasikan untuk apakah benar LPG itu meledak. Oh. Nah, ibu-ibu kalau semua terjadi seperti ini, nah kalau kebocoran api ada di selang, ibu-ibu langsung saja sumbernya diputus. Jadi sumbernya diputus, Ibu. Jadi langsung dicabut regulatornya, langsung dicabut. Ngeten nggih. Kalau gini, Bu, kalau disiram air itu bahayanya seperti ini. Pada saat ibu-ibu goreng atau apa masakan di wajan itu kan ada minyak. Kalau disiram air khawatirnya, nah minyaknya itu yang niprat tuh malahan. Nggih. Masih noy. Pas. Ya Allah. Nah, seperti ini, Bu. Nah, kalau seumpama diselang seperti ini, ibu-ibu bisa langsung cabut regulatornya. Nah, kalau seumpama yang di kebocorannya di dekat regulator, nah itu kita pakai kain tadi. Caranya diputar, Bu. Oh. Ya dulu Mas. Macam masih. Nah, Bu, ini sebenarnya enggak panas, Bu. Jadi yang dekatnya regulator itu, jadi warna api itu kan ada 3, Bu. Ada yang putih, biru sama merah oranye. Nah, yang putih yang dekatnya Ya itu tadi. ya yang putih yang paling dekat itu enggak panas, Bu. Lu tapi yang enggak berani Mas. Mas, deketnya ini terus panas, Mas. Kalau ini panas kan ada caranya. Iya, masih ada sekolahnya. Jadi langsung mepet ke regulatornya, Bu. Nah, iya. Langsung habis ditutup, dilepas regulatornya. Mau nyoba? Pakai kain boleh, Bu. Jadi kain harus dibasahi dulu ya kalau pakai kain. Ini kan kalau kebocoran di regulator Kain, kalau pakai kain itu enggak ditutup LPG-nya, Bu, tapi dilingkarkan, gitu. Karena apa? Kalau pakai ini biasanya LPG regulator kalau sudah keluar air, keluar api, ini enggak boleh ada udara yang masuk.
Tapi meskipun udara sekecil apapun, kalau bisa masuk tetap dia akan memunculkan api. Dikasih air Bu, harus dikasih air. Ini terus Bu, kalau semua satu gini ya masih keluar api, tetap dikasih lagi. Dibulat, ditarik lagi, tetap ditutup kain lagi sampai api mati padam. Jadi gini Bu, kalau kan sudah ditutup kain sampai api itu padam atau api itu mati, habis itu regulatornya dicabut Ibu. Jadi jangan dibiarkan, kalau sudah mati jangan dibiarkan dulu, jangan dibiarkan regulatornya. Kalau sudah mati regulatornya langsung dicabut. Kalau seumpama ada kebocoran yang nyala, kan ini dengan pakai kain bisa. Intinya kain, handuk atau apapun itu harus dibasahi dulu Bu. Jangan sampai keringan terus dibuat tutup, bisa terbakar lagi ya. Jadi kalau sudah api itu mati, langsung segera dicabut regulatornya Bu. Biar api nggak muncul lagi. Entah itu terbakarnya muncul api entah di dekat regulator atau di selang. Langkah utamanya cabut regulator dulu. Cukup ya? Oke. Bantuan apa yang tepat untuk mengurangi sebenarnya membantu ya. Salah satu penanganan banjir itu kan tidak harus saat itu juga, tapi kan ada saat di mana bencana itu ada 3, pra, saat, dan pasca. Mungkin kita bisa ambil di pra dan pasca. Pra-nya adalah ya seperti ini, melakukan sosialisasi, dan pascanya adalah membantu seperti dapur umum. Kebetulan di dapur umum tidak banyak orang, sedangkan yang harus disiapkan saat ada kejadian itu, satu kali makan bisa sampai 5.000 nasi bungkus. Nah itu kami kekurangan tenaga pembungkus. Mungkin ibu bisa dibantu itu ataupun ibu bantu masak. Kalau untuk di saat harus ada yang punya kemampuan khusus Bu, karena tidak sembarangan orang atau sakit. Harus ada pendidikan dulu di kami. Kami juga sudah melalui pendidikan itu. Oke. Nah, kalau ada posko, monggo silakan ditaruh di posko. Kalau tidak ada, logikanya kayak Bu. Kalau kebanjiran, kalau mengungsi sama sekali Indomie, terus masa itu mundi. Nah, itu. Nah, ini bukan di mana di masa pasca, di situ ada namanya shelter dan pengungsian. Di situ dia akan menghidupi para pengungsi itu, mulai sandang, pangan, papan. Papannya itu hanya sementara. Setelah angin itu mereda, baru nanti dari kabupaten mungkin bisa memberikan. Karena di Kecamatan Mojagung ada 2 desa tangguh di Kecamatan Mojagung. Satu di Kademangan, kedua di Gambiran. Mungkin setelah ini ada lagi. Baik, Ibu, itu mungkin dari kami, dari penjelasan dari teman-teman pemadam kebakaran. Terus diusahakan Ibu mungkin gini, kalau kan di rumah disediakan ada apa, entah itu handuk atau selimut atau apa yang untuk penanggulangan api. Jadi kalau semua yang ada yang handuk yang tidak dipakai jangan dibuang dulu Bu. Jangan dibuang dulu. Mungkin nanti bisa
enggak, bukan berharap cuma jagani. Terus kalau semua tidak, ibu-ibu tidak berani kok, tak wani mas. Nah mungkin ada namanya apa ini bu, alat pemadam api ringan. Nah mungkin kalau ibu-ibu bisa mungkin bisa disediani di rumah, biasanya di mobil itu ada bu, ada juga kecil dan jagani lah. Soalnya kalau mobilnya konslet atau apa itu ibu. Terus mungkin itu dan ibu-ibu PKK mungkin bisa nanti mengadakan kayak pelatihan atau apa di desa, bisa bu menghubungi teman-teman pemadam untuk bantu menjelaskan biasanya kan kalau mungkin kalau kebanjiran atau apa kan biasanya di tempat langganan bu, tapi kalau kebakaran itu kan nggak bisa langganan nanti. Bu, mungkin itu saja bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.